Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, namaku Meli Fitriani. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Kita makan, kita pasti memproses makanan dari makanan utuh menjadi potongan serpihan kecil hingga makanan terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, teman-teman, rangkaian proses mengolah makanan tadi akan membentuk sistem yang disebut sistem pencernaan. Jadi, video kali ini kita akan belajar sistem pencernaan. Maka ikuti terus videonya ya. Jadi, sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat pencernaan berikut, seperti rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, rektum, dan anus. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, dan mencampur makanan dengan zat dalam organ pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim. Untuk pencernaan kimiawi, kita akan membahas organ dan prosesnya satu persatu. Inilah organ-organ dalam saluran pencernaan: rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Mulut terdiri dari bagian-bagian berikut: langit-langit, uvula, atau daging yang menempel di langit-langit tonsil atau amandel, lidah, gigi geraham atau molar ketiga, 2, dan 1, premolar kedua, dan satu gigi seri atau insivisus sentral dan lateral, dan gigi taring. Adapun fungsi lidah antara lain yaitu membantu mencampur dan menelan makanan. Yang kedua, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah. Yang ketiga, sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa. Yang keempat, mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah. Yang kelima yaitu mendorong makanan masuk ke esofagus. Selanjutnya, kelenjar ludah. Kelenjar ludah disebut glandula salivaris. Nah, fungsi kelenjar ludah yaitu menyekresikan saliva yang mengandung enzim petialin, yaitu mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, adapun fungsi air liur yaitu membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, dan bertindak sebagai penyangga pH. Nah, adapun jenis-jenis kelenjar ludah yaitu terbagi 3, yaitu kelenjar parotis di dekat telinga, kelenjar sublingualis di bawah lidah, dan kelenjar submandibularis yaitu di bawah rahang. Organ pencernaan kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit yang berbentuk pipa dan panjangnya lebih kurang 25 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada saluran pencernaan bagian atas terdapat faring. Nah, faring merupakan daerah percabangan menuju rongga hidung, kerongkongan, dan tenggorokan. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup dalam keadaan biasa. Epiglotis akan selalu terbuka ketika makanan masuk. Epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos, dan dindingnya tersusun atas epitel. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Gerak peristaltik menghasilkan makanan berbentuk gumpalan yang disebut bolos. Jadi, pada kerongkongan terjadi pencernaan secara mekanis. Bagian dalam kerongkongan senantiasa basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat di dinding kerongkongan, yaitu untuk menjaga agar bolus menjadi basah dan licin,
sehingga mudah bergerak menuju lambung. Organ pencernaan berikutnya adalah lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung makanan yang merupakan saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolos tercampur dan teraduk menjadi bubur atau kim. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Organ pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lebar 20 mm. Pada usus halus terjadi pencernaan kimiawi. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum usus 12 jari, yeyunum usus kosong, ileum usus penyerapan. Organ pencernaan kelima adalah usus besar atau kolon. Usus besar memiliki panjang lebih kurang 1 meter yang terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu. Pada ujung sekung terdapat tonjolan kecil yang disebut appendix atau umbai cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas bagian akhir usus besar, disebut rektum. Dan terdapat lubang pembuangan yang disebut anus. Usus besar berfungsi untuk membentuk massa feses, mengatur kadar air garam mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses. Sebagai tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini juga menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Organ pencernaan terakhir adalah anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum, dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Nah, defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Alat pencernaan selanjutnya adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim. Untuk pencernaan kimiawi, kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar hati, kelenjar pankreas, kelenjar lambung, dan kelenjar usus halus. Nah, karena kelenjar ludah, kelenjar lambung, dan kelenjar usus halus sudah dibahas tadi, maka selanjutnya kita akan hanya membahas kelenjar hati dan kelenjar pankreas saja. Kelenjar pankreas. Pankreas memiliki kelenjar eksokrin berupa sel asiner yang menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas ini mengandung natrium bikarbonat. Nah, adapun enzim yang dihasilkan oleh pankreas yaitu amilase mengubah amilo menjadi glukosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan tripsin mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Kelenjar berikutnya adalah kelenjar hati. Hati adalah organ tubuh dengan kelenjar eksokrin berupa kantong empedu yang menghasilkan cairan empedu. Nah, cairan empedu ini adalah cairan berwarna kuning kecoklatan yang dihasilkan sel hati. Adapun kandungan cairan empedu yaitu air, garam empedu sebagai pengusir lemak, bilirubin hasil dari perombakan eritrosit, dan kolesterol. Adapun fungsi cairan empedu yaitu sebagai pembuangan sisa metabolisme perombakan eritrosit, pembuangan kolesterol berlebih, dan pengemulsi lemak. Nah, fungsi hati yang berhubungan dengan pencernaan yaitu metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein. Yang kedua yaitu pengatur kadar glukosa dan asam amino dalam darah. Berikut enzim-enzim pada kelenjar pencernaan. Selanjutnya yaitu gangguan sistem pencernaan. Nah, adapun gangguan sistem pencernaan yaitu antara lain serostomia, parotitis, gastritis, ulkus, apendisitis, diare, konstipasi, dan hemoroid. Nah, itulah penyampaian materi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.